Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, kalau ibu mengatakan apa kabar, kalian harus menjawab luar biasa. Oke? Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Oke. Nah, kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, kalian kurang semangat ibu lihat hari ini. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang tahu tepuk semangat? Nah, pasti tahu dong. Nah, ayo kita lakukan tepuk semangat. Dan ikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sudah? Nah, sebelum itu ibu mau melihat dulu kalian. Perhatikan meja pakaiannya segera dirapikan. Kalau adanya mejanya yang tidak lurus, ayo dirapikan dan digeser. Ada yang tidak hadir hari ini? Siska. Kenapa Siska? Nah, oke, Siska belum bisa hadir hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ayo kita lihat tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran 1. Dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. 2. Dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. 3. Dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. 4. Dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktikkan gaya dorongan dan tarikan. Nah, tadi sudah mendengarkan apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang ibu mau nanya, siapa di sini yang pernah mendengarkan atau membaca sebuah cerita? Siapa? Oh ya, Jessica. Apa anakku? Oh, asal mula Danau Toba. Yang lain? Batu Gantung. Iya, Pani? Oh, asal mula Bukit Gundaling. Pintar. Nah, ketiga cerita tersebut termasuk cerita fiksi. Nah, ketiga cerita ini sudah ada tidak di daerah kalian? Belum ya? Oh iya, Fani. Itu dari daerah Karo. Iya, pintar. Nah, di sini ibu mau membacakan sebuah cerita fiksi untuk kalian. Dengarkan baik-baik ya. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala, di Jawa Barat, ada raja dan permasyuri yang belum dikaruniai anak. Kemudian, raja memutuskan untuk bertapa di hutan dan meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabulkan. Permasyuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja, permasyuri, dan seluruh rakyat sangat senang menyambut kelahiran sang putri. Ketika sang putri berulang tahun yang ke-17, raja mengadakan pesta dan memberinya hadiah kalung yang terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Tetapi sang putri tidak menyukainya. Ia kemudian menepisnya ketika permasyuri akan memasangkannya hingga kalung itu terjatuh dan tercerai-berai permatanya. Permasyuri pun menangis. Seluruh rakyat dan melihatnya ikut menangis sehingga air mata mereka berubah menjadi aliran air dan membentuk danau. Air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Baik, tadi sudah mendengarkan cerita dari ibu. Ibu mau bertanya, siapa yang tahu judul dari cerita fiksi yang tadi? Ayo.
pintar semua anakku. Asal mula, telaga, warna. Bagus. Nah, jadi kalau kalian sudah mendengarkan cerita tadi, Ibu mau bertanya, siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut? Satu-satu tunjuk tangan lalu katakan siapa tokohnya. Yang pertama, iya, raja. Yang kedua, putri. Iya. Yang ketiga, permaisuri. Bagus. Yang keempat, ada rakyat. Pintar. Nah, tokoh-tokoh ini merupakan pemain dari si cerita Asal Mula Telaga Warna. Ibu mau menjelaskan sedikit dan dengarkan baik-baik. Cerita Asal Mula Telaga Warna ini salah satu cerita fiksi yang berasal dari sebuah daerah. Nah, kenapa dikatakan cerita fiksi? Karena cerita Asal Mula Telaga Warna ini merupakan sebuah cerita yang dikarang oleh pengarang dengan imajinasi si pengarang. Sekali lagi Bu ulang. Cerita fiksi ini cerita yang dibuat oleh pengarang dengan imajinasi si pengarang itu sendiri. Sampai sini paham? Iya, bagus. Nah, cerita ini bisa dibuat dari hasil kehidupan nyata dan dibuat kembali diolah menjadi sebuah cerita rekaan. Itulah dari cerita fiksi. Pintar. Nah, satu lagi, ada yang tahu dari penjelasan Ibu yang menjadi ciri-ciri cerita fiksi? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Nah, sekarang perhatikan biar Ibu jelaskan ciri-ciri dari cerita fiksi. Yang pertama, cerita fiksi itu merupakan cerita yang dikarang oleh sebuah pengarang. Saya ulangi, cerita fiksi ini ciri-cirinya cerita yang dibuat oleh pengarang. Terserah mau siapa. Yang kedua, cerita ini bersifat konotatif. Kebenarannya tidak bisa diuji. Yang ketiga, cerita ini bersifat rekaan seperti yang tadi, imajinasi dari si pengarang. Dan yang keempat harus mempunyai pesan moral dari cerita tersebut. Nah, sekarang ada 4 ciri-ciri dari cerita fiksi. Tadi kita sudah membahas tentang cerita fiksi itu apa. Sekarang ciri-ciri dari cerita fiksi. Sampai di sini paham? Bagus. Nah, sekarang Ibu mau membentuk kelompok. 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 3 kelompok akan membahas tentang cerita fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi. Ibu mau nanti perwakilan dari setiap kelompok maju ke depan, menjelaskan kembali dari hasil diskusi kalian masing-masing. Ibu tunggu 5 menit. Nah, sekarang Ibu berikan waktu kepada kalian. Silahkan. Ibu tunggu ya. Nah, baik. Waktunya sudah habis. Sekarang Ibu mau satu dari perwakilan kelompok maju untuk membacakan dan menjelaskan kepada teman-temannya apa yang sudah kalian diskusikan. Silahkan dari kelompok 1. Kita dengarkan baik-baik dan jangan lupa dengarkan temannya. Baik, silahkan. Nah, dengarkan. Kalian sudah mendengarkan? Sekarang berikan aplaus kepada kelompok 1. Oke, silahkan duduk. Nah, sekarang kalian sudah mendengarkan presentasi dari kelompok 1. Nah,
Nah, berarti kalian sudah memahami apa itu cerita fiksi dan ciri-ciri cerita fiksi. Nah, kalian harus tahu cerita asal mula Telaga Warna terdapat di sebuah daerah, berarti sebuah lingkungan. Nah, selain Telaga Warna, yang terdapat di lingkungan itu apa? Ayo, ada yang tahu? Iya, persawahan. Iya, perumahan. Bagus. Nah, salah satu di lingkungan itu ada juga taman bermain kanak-kanak. Nah, siapa yang pernah bermain ke taman kanak-kanak? Iya, bagus. Riani, pintar. Pernah ya? Oh iya, Alda. Nah, di samping rumahnya ada taman bermain kanak-kanak. Bagus. Nah, di sini ibu mau memberikan sebuah gambar. Perhatikan gambar ini. Kalian sudah melihat gambar yang diberikan. Nah, sekarang ibu mau bertanya, apa yang dilakukan Udin pada gambar yang di sebelah kanan? Apa yang dilakukan Udin di sebelah kiri? Nah, ada satu gambar di mana Udin menarik ayunan. Yang kedua, Udin mendorong ayunan. Nah, ketika Udin menarik ayunan dan memberikan dorongan, itulah yang disebut dengan gaya. Sekali lagi, ketika Udin menarik ayunan dan memberikan dorongan terhadap ayunan, itulah yang dinamakan dengan gaya. Pintar. Nah, sekarang kalau tidak diberikan Udin tarikan ataupun dorongan, ayunan tersebut tidak akan bergerak. Pintar. Nah, sekarang ibu mau melakukan percobaan terhadap meja ini, di mana ketika ibu menarik meja dan mendorong meja, di mana ada perubahan dari posisi arah. Di mana ketika ibu menarik meja ini, bahwa posisi meja ini akan berubah dari sebelah sini ke sini. Begitu juga ketika ibu mendorong meja ini dari sini ke sebelah sini. Nah, di sini sekarang paham? Baik. Nah, sekarang ibu mau memberikan kalian waktu untuk melakukan percobaan yang dilakukan ibu terhadap meja kalian masing-masing. Tetapi jangan ribut. Oke? Dimulai dari sekarang, ibu tunggu. Baik, kalian sudah mengerti? Baik, nah kalau kalian sudah mengerti, jadi sampai di sini perjumpaan kita dalam pembelajaran kali ini. Ibu mau bertanya tentang bagaimana kepahaman kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu mau bertanya satu-satu. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada Juliana. Juliana, apa yang kamu tangkap dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, ada yang dinamakan dengan cerita fiksi. Apalagi? Iya, ada yang dinamakan dengan gaya. Yang satu lagi, Riani, apa? Iya, ciri-ciri cerita fiksi. Iya, tentang gerak. Pintar. Nah, sekarang kalian sudah mengerti dan kalian sudah paham. Jadi kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada cerita fiksi. Yang kedua, iya, ciri-ciri cerita fiksi. Sekarang yang ketiga, iya, gaya. Yang keempat, ada gerak. Nah, ini ada 4 materi kita hari ini. Jadi keempat ini tolong diingat baik-baik. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian untuk dibawa bekal ke rumah nanti, biar bisa dipelajari di rumah. Oke? Nah, baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke? Ibu pimpin berdoa, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah,
Semuanya rapikan tempat duduknya supaya kita pulang. Selamat pagi semuanya. Sampai jumpa kembali.